kita itu fanatik Islam. Bahkan keluargaku semua, dari 2 ibu, 14 bersaudara. Ya, semua Islam yang radikal. Dan kami diajarkan untuk mengaji terus tiap pagi. Saudara, pagi-pagi kita sudah mengaji, sore pulang dari sekolah kita harus mengaji. Kita harus baca alif lam mim salikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semuanya kita baca. Mulai dari abjadnya alibata sajin ha ha dal salram sampai selesai. Ya, itu kita harus belajar ditanamkan keyakinan. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini jumpa kembali lagi dengan saya. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan satu kesaksian yang sangat luar biasa dari salah seorang tokoh agama Islam. Ia adalah sarjana agama Islam, Bapak Abdul Tahir. Dan tentunya kalau dia adalah tokoh agama Islam, dia adalah sarjana agama Islam, pasti dia menguasai yang namanya bahasa Arab. Dan ketika kita memperhatikan kesaksiannya, saudara-saudara, dia begitu menguasai bahasa Arab. Dan mereka juga sekeluarga adalah orang-orang yang sangat fanatik, orang yang sangat radikal. Jadi ini saya kira tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudara akan pindah kalau namanya orang sudah radikal, fanatik, dan pasti menganggap bahwa hanya agama mereka yang benar, yang lain itu salah. Dan oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa bahwa karena Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang memanggil, sehingga menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dia sudah tahu dengan persis bahwa Allah telah menyelamatkan di dalam Yesus Kristus, dan bahwa hanya di dalam Kristus saja ada keselamatan, di luar Yesus itu tidak ada keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan akhirnya saudara-saudara, Bapak ini melayani kemana-mana, dia sudah memenangkan banyak jiwa, dia sudah keliling Indonesia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Dan untuk lebih lengkapnya kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana salamna ampusana wa ilam taqurana wa tarhamna kunana minal hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji Tuhan, puji syukur saya bisa hadir malam hari ini karena berkat Tuhan yang luar biasa yang telah memanggil kita sehingga malam hari ini kita bisa berbincang-bincang, sharing tentang firman Tuhan. Dan saya akan berbicara kesaksian saya, bagaimana Tuhan telah memanggil saya sehingga saya mengikuti Yesus. Saudaraku, inilah betapa kuasanya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa agungnya Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, umatnya di dunia ini. Sehingga saya terpanggil juga karena anugerah Tuhan. Bukan karena saya diinjili, saudara. Bukan karena saya dipengaruhi. Bukan karena pangkat, golongan, ataupun jabatan, ataupun harta, saudara. Hanya saya memilih Yesus karena dia adalah juru selamat. Ia menyelamatkan saya dan saudara di dunia maupun akhirat. Jadi itulah yang membuat saya mengikut Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih Putra Maryam yang telah datang ke dunia ini untuk mengasihi dan menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, nama saya masih di Islam adalah Haji Abdul Tahir, SAG, Sarjana Agama dari Institut Muslim Indonesia Hidayatullah
Jadi saya mengikut Yesus, saya percaya Yesus tahun 2016, baru 6 tahun yang lalu, saudara. Tapi itu semuanya itu bukan keinginan saya. Tapi itu adalah suatu anugerah Tuhan, pemberian yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga Tuhan jamah saya, Roh Kudus yang jamah saya. Kalau berbicara masalah finansial, masalah jabatan, kekayaan, ya saya juga seorang dosen. Dan saya harus bisa menghafal Al-Quran 30 juz, Al-Quran 6.666 ayat. Nah, itu pentingnya itu. Di dalam Islam artinya taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kalau Muslim adalah pengikut Muhammad. Jadi kita yang sudah percaya sebagai orang Islam, benar-benar kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kami diajarkan dari kecil itu ketaatan. Kami mengaji tiap pagi, tiap subuh kita mengaji, siang dan malam kita melakukan suatu sholat. Itu kewajiban kami sebagai umat Islam. Bangun pagi harus kita berwudu. Nawaitul al-wudu anirfoi al-hadati al-sgari lillahi ta'ala. Kita harus berwudu untuk mensucikan tubuh. Tapi kalau orang Kristen, mudah sekali. Ya, pagi bangun masih ada belum cuci muka, langsung baca Alkitab, langsung berdoa. Tetapi kami orang Islam itu betul-betul kita mentaati dan menghargai dan menghormati Tuhan alam semesta ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah saya mengikuti Yesus, itu luar biasa, ada perubahan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Saya pulang dari Pakistan dulu. Saya di Pakistan ada 3 bulan saya di Pakistan. Di sana belajar studi perbandingan. Lalu setelah saya pulang, saudara, itulah saya melihat sesuatu sosok daripada wujud Tuhan Yesus. Itu sebenarnya saya nggak terpikir dari situ. Kenapa? Saya benar-benar, kita itu fanatik Islam. Bahkan keluargaku semua, saya dari 2 ibu, 14 bersaudara. Ya, semua Islam yang radikal. Bahkan kakek saya di Jakarta, di Makassar, kakek saya itu Kahar Musakar, saudara. Saya sebagai cucu daripada Kahar Musakar. Dia seorang pemberontak Indonesia Timur. Banyak orang-orang yang dia bunuh di Makassar. Bahkan di Palopo. Dulu itu pendeta-pendeta. Dulu banyak dibunuh. Bahkan dia diikat di kakinya lalu ditarik oleh kuda. Sampai terpisah, saudara. Itu saking kejamnya. Jadi saat ini, saudara, setelah saya mengikuti Yesus, itu ada perubahan secara dahsyat dan luar biasa. Karena kita orang Islam itu, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sangat kejam, saudara. Dan kami diajarkan untuk mengaji terus tiap pagi, saudara. Pagi-pagi kita sudah mengaji, sore pulang dari sekolah kita harus mengaji. Kita harus baca Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Semuanya kita baca. Mulai dari abjadnya alibata sajin ha ha dal sal ram sampai selesai. Ya, itu kita harus belajar ditanamkan keyakinan kami sebagai umat Islam. Ternyata saya tidak menyangka Tuhan panggil saya, saudara, untuk mengikut Yesus Kristus. 6 tahun lamanya dan saya juga pada waktu saya naik haji, saudara, waktunya saya naik haji itu tahun 89. Ya, 89 pada waktu itu, saudara. Dan terakhir tahun 99 saya bersama istri di sana. Saya kembali dari sana, saya sekolah studi banding di Pakistan. Ya, tapi saya kan tidak apa ya, artinya saya tidak menyangka harus saya masuk Kristen, saudara.
Jadi pada waktu itu saya naik haji, pada saat saya tawaf, lalu saya sujud, saya melihat ke atas, ada sesosok salib menyala. Tapi saya menyala seperti cahaya nur di Ka'bah itu. Tapi saya tidak berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda Yesus akan datang. Setelah saya pulang dari haji, saya berangkat ke Pakistan. Lalu setelah saya pulang dari Pakistan, saya lagi duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi kalau Islam itu adalah di Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia katakan begini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang benar. Ternyata apa yang di dalam Alkitab mengatakan, Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah ihdinas siratal mustaqim yang sesungguhnya, yang harus kita patuhi dan harus kita lewati. Itu semuanya proses kehidupan kita. Malam hari ini, kesaksian saya akan membarengi dengan firman Tuhan, saudara. Di sini saya ambil temanya, kejarlah kekudusan. Damai dengan semua orang. Ibrani 11:12 ayat 14. Dia katakan di sana, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita benar-benar hidup dalam kekudusan, kesucian. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Bagaimana kita mau ingin bisa bertemu dengan Tuhan kalau hidup kita hanya penuh dengan dosa, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata demikian, ada di ayatnya, di ayat Yesaya 59, ayat pertama dan 2, dia berkata begini, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kalau kita tidak menjaga dalam kekudusan hidup kita, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena saya di dalam Islam menjaga kekudusan dan kesucian sehingga bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Apa pada waktu itu dia berkata, setelah tidak ada yang mustahil sebenarnya bagi Tuhan. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan harus suci. Karena apa? Oleh sebab itu, yang terang dengan yang gelap tidak akan bersatu. Jadi yang dipanggil oleh Tuhan hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang begitu. Jadi Tuhan telah memilih saya untuk pengikut Kristus. Jadi, kalau dia seorang Kristen, belum tentu dia pengikut Kristus. Tapi kalau dia seorang pengikut Kristus, sudah mutlak dia orang Kristen. Apa sebabnya saya mengatakan demikian? Orang Kristen, ya, kalau berbicara orang Kristen, masih banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kristen masih banyak orang-orang yang pemabuk, peminum, penjudi, penipu, dan sebagainya. Tetapi kalau dia pengikut Kristus, dia akan taat dan patuh kepada firman-Nya. Karena firman itu adalah pelita bagi jalan kehidupan kita yang selalu menerangi kehidupan saudara. Justru itu saya mengikuti Yesus. Sampai saat ini, saya melayani. Saudara, saya melayani. Di hampir seluruh Indonesia. Tanpa ada donatur. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Hanya saya berdoa kepada Tuhan. Karena kekuatan orang Kristen hanya satu saja, doa. Tanpa berdoa kita tidak dapat apa-apa. Karena kekuatan doa, sehingga Tuhan menganugerahkan semuanya yang telah diberikan kepada kita. Saudara, walaupun saya sudah terpisah dengan orang tuaku, sahabatku, semua istriku, keluargaku, semua hancur. Karena hanya memilih Yesus Kristus. Ya.
Hanya memilih Yesus. Secara manusia saya tidak mampu, saudara. Ya, harus cerai. Semua harta kehilangan harta. Pekerjaan. Saya sebagai dosen. Hilang semuanya, saudara. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong saya. Karena saya dekat kepada Tuhan. Yesus Kristus. Setelah saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Secara pribadi, saya menyatu dengan Tuhan. Saya tahu gimana untuk memohon meminta kepada Tuhan. Tuhan tahu juga apa yang aku inginkan di dunia ini. Saya tidak. Keluarga saya banyak yang berkata, biarlah itu Pak Haji, dia gembel itu. Dia biar jadi pengemis, dia jadi miskin. Tetapi saya tidak jadi pengemis, saudara. Saya tidak gembel, saudara. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak jadikan engkau ekor, tapi aku jadikan kepala. Bukan turun, tetapi naik. Itu adalah firman. Itu saya percaya, saudara. Jadi saudara, pemirsa malam hari ini yang mendengar kesaksian ini, betapa hancurnya hidupku waktu pertama-tama saya mengikuti Yesus. Begitu ada tantangan, ada masalah, ada problem, saya hadapi semuanya. Karena dengan karena kasih karunia Tuhan, sehingga Tuhan itu mengasihi saya dan sampai sekarang ini. Ya, puji Tuhan. Ya, semuanya diperlengkapi semuanya. Jadi kalau mau berbicara masalah harta benda, ya, saya juga punya harta, saudara. Bahkan papa saya seorang angkatan darat, purnawirawan, punya harta, punya tanah di Makassar, saudara. Mama saya, dia seorang hakim. Saya tinggalkan semuanya. Tinggalkan. Saya juga sebagai dosen. Saya mengajar di salah satu institut Muslim Hidayatullah. Saya mengambil jurusan tarbiyah bahasa Arab. Tapi untuk itulah, saya mau berpesan kepada saudara, marilah tetap kita kuat, apapun yang terjadi. Jangan kita gadaikan Tuhan Yesus, saudara. Apa sebabnya saya mengikut Yesus? Ia membuat saya mengikut Yesus karena saya tahu ada di dalam Al-Quran berkata, salawat Nabi Muhammad, dia berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama berkata Sayyidina Ibrahim. Muhammad berkata, ya Allah, selamatkanlah keluargaku dan sahabatku dan pengikutku. Berarti kalau kita ini sebagai pengikut dia, tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada. Mudah-mudahan insya Allah akan engkau selamat. Tidak ada titik terangnya. Tidak ada kata-kata keselamatan, tidak ada. Tetapi hanya Yesus saja yang memberikan kita satu jalan keselamatan. Adalah, dia berkata Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim yang harus kita benar-benar pegang teguh. Bahwa keselamatan tidak ada di dunia ini. Bahwa kolong langit ini tidak keselamatan. Hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Di luar daripada Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Meskipun engkau memiliki harta, kedudukan, martabat, dan golongan harta seisi dunia, tidak ada artinya, saudara. Ada sahabatku berkata, pernah waktunya saya, pada waktu saya mau menerima Tuhan Yesus, itu luar biasa. Saya sempat juga stres, mau gila gitu loh. Kenapa? Saya harus memilih antara dua. Mana yang harus saya pilih, Islam atau pilih Kristen? Harus saya memilih, karena sudah hancur. Istri saya, dia gugat semua harta. Sampai istri saya sudah di Jerman dengan anak saya 2. Mereka ada di sana. Dan bahkan istri saya, dia pengusaha ekspor-impor. Istri saya, keluarga daripada Pak Muhammad. Jadi, berangkat di Jerman semuanya. Akhirnya mereka tinggalkan saya. Semua harta yang ada di Bekasi sampai Jakarta, saudara, habis. Diambil semua rumah saya dan kendaraan saya. Hanya saya hidup bersama Tuhan Yesus saja. Bahkan saya gembel di Jakarta, sama-sama Mongol stand up itu. Saya pernah di Jakarta, di Sarina, saudara. Tapi itulah Tuhan proses kita. Tanpa kita diproses, saudara,
Tidak bisa kita menemui suatu pengalaman yang besar buat kita. Tetapi itulah tantangan harus kita hadapi. Tuhan proses kita, saudara. Sampai dia proses, sampai saya sakit, hampir mati, saudara. Tuhan itu dengan caranya itu yang ajaib dan luar biasa. Ya, sehingga saya tetap mengikuti Yesus apapun yang terjadi dalam hidupku, saudara. Secara manusia saya tidak mampu juga, saudara. Inilah manusia. Tapi apapun yang terjadi, saya berkomitmen tetap saya ikut Tuhan Yesus. Bukan agama yang bisa menyelamatkan kita. Bukan harta yang bisa menyelamatkan kita. Bukan jabatan. Tidak. Walaupun kita memiliki seisi dunia harta ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Harta benda itu hanya titipan buat kita untuk pakai. Hanya sekedar lewat saja. Tetapi kita akan kembali pada saat Tuhan panggil kita, saudaraku. Jadi untuk itulah mari kita berpegang teguh kepada firman-Nya. Karena firman itu adalah pedoman kita. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini, saudara. Jadi justru itu kita tetap teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah, tantangan, problem, rumah tangga, dan kehidupan kita, tetap kita percaya, kita tetap berdoa kepada Yesus. Yang kedua, yang membuat saya masuk Kristen, ada doa Tuhan Muhammad pada waktu dia bertapa di Gua Hira 41 hari. Pada waktu Muhammad berdoa di Gua 41 hari, turunlah firman yang pertama kepada dia. Malaikat Jibril datang kepada dia. Dia katakan, Iqra bismillah mahalak. Bacalah ya Muhammad. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku seorang yatim piatu. Jadi pertanyaan saya, kok kalau dia seorang nabi, seorang rasul, bukan saya menghina ini, tapi itu kan fakta. Fakta di ayat itu. Dia bilang, Iqra, bacalah. Lalu Muhammad berkata, ya Allah, aku tidak bisa membaca dan menulis. Aku seorang buta huruf. Aku orang yatim, seorang anak yatim piatu. Jadi banyaklah di dalam Al-Quran itu yang membuat, banyaklah di dalam Al-Quran itu yang membuat saya tidak masuk akal, saudaraku. Jadi kalau pemimpin atau seorang nabi, dia harus cerdas dan pintar. Dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia seorang pemimpin. Jadi itulah yang membuat melemahkan dalam iman saya di dalam Islam, saudara. Saudaraku, kalau tidak ada ayat, banyaklah, banyak ayat-ayat. Banyak ayat-ayat. Tetapi apa yang terjadi, banyak orang membaca Al-Quran, hanya yang bagus-bagus saja. Seperti contohnya, ada ayatul kursi yang biasa dipasang di mana itu, di pintu. Itu katanya itu penangkal setan, ya kan? Padahal tidak ada hubungannya tulisan ayatul kursi itu dengan setan. Setan itu tidak bisa baca, saudara. Suatu saat saya datang sama teman saya. Saya katakan, apa sebabnya kamu pasang itu ayatul kursi? Itu penangkal setan. Padahal tidak, itu kan sejarah. Ayatul kursi hanya berkata begini, Allah ilah wal hayyul qayyum la ta'ususinatun wa la naqulami lahum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan seterusnya. Itu kan hanya sejarah. Padahal sejarah itu ya kadang mereka menjadikan di dalam Al-Quran itu dijadikan satu jimat merusak orang dan sebagainya. Tetapi di dalam Alkitab ini saya junjung tinggi karena dia berikan hikmat, dia berikan pengertian, akal budi, dia terbuka. Alkitab ini sangat terbuka bagi kita orang percaya pengikut Kristus. Jadi marilah tetap kita junjung tinggi dan hormat bagi Allah kita yang ajaib dan luar biasa. Jadi satu-satunya kita harus hidup kudus.
di dalam Tuhan. Artinya, kejarlah kekudusan. Damai adalah sesuatu yang sangat menyenangkan perintah Tuhan untuk kita berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang. Marilah kita damai dengan semua orang. Jangan ada kebencian, ya, permusuhan di antara kita, saudara. Tidak ada artinya kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi saya melayani juga, saudara. Bahkan di Kalimantan, di Brau, itu ada 500 orang, saudaraku, yang kita baptis di Brau. Di Papua, sudah ribuan. Kita baptis di Makassar, sampai kita dikejar, mau dibunuh di situ, saudaraku. Di Depok, pernah saya menginjil di situ, 500 orang, itu saya dipukulin, saudara. Hampir saya mati. Saya ditelanjangin, saudara. Tetapi itulah yang Tuhan perintahkan kita, supaya kita tetap berjalan dengan Tuhan, apapun itu kondisinya, saudara. Tetapi aku percaya bahwa rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan berikan kepada saya. Karena firman Tuhan berkata, saya belajar di sini, saudara. Kita lihat di Yohanes. Dia katakan, Yohanes 14, dia katakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu luar biasa. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Tuhan Yesus luar biasa. Sampai saat ini, saya melayani sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saya diberikan rumah juga, kendaraan semua. Walaupun saya baru menerima Tuhan Yesus, tetapi begitu besar kasih Allah akan saya, sehingga saya juga bisa tetap melayani oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya keliling melayani di Papua, Jayapura, Timika, Wamena, Merauke, sampai Sorong, Manokwari. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalimantan, Banjarmasin, Samarinda, bahkan semua di Brau saya masuk. Bahkan Makassar, Toraja, Palopo, Mangkutana, sampai Poso, sampai Makassar, sampai Toraja, sampai Manado, Sangir Talau. Di sana banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, saudara. Tetapi itu pun juga banyak tantangan. Saya alami, saudara. Jadi untuk itulah saya ingin menyampaikan kepada kita, saudara. Marilah kita saling tolong-menolong, bergandengan tangan untuk kita berdoa. Supaya dunia ini damai, dijauhkan dari permusuhan, pertikaian, sehingga dunia ini bisa tentram. Karena Yesus Kristus bisa mendamaikan di seluruh dunia ini, saudara. Saudaraku, setelah saya merasakan menjadi orang Kristen, saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu, saya pulang dari Pakistan, saya duduk di antara dua sujud, saya zikir la ilaha illallah wa akbar walhamdulillahirabbil alamin. Saya zikir pada waktu itu, saudara. Tiba-tiba ada cahaya nur muncul, begitu luar biasa. Dahsyat, ada nur cahaya gitu. Pada waktu itu saya kaget, kok apa itu? Lalu saya bertanya sama istri saya, Ma, kok saya lihat seperti itu hanya orang Kristen, tapi menurut istri saya dia bilang itu adalah Dajjal atau setan. Lalu saya tidak percaya gitu. Setelah saya habis mandi, saya berangkat ke kampus, saya tanya juga teman-teman saya di kampus. Dia bilang, saya katakan, Ustaz, kenapa saya melihat sosok kayak ada kawat duri, itu hanya orang Kristen. Tapi dia bilang teman saya, itu Dajjal atau setan. Kedua kali, saya pulang dari Pakistan, saudara,
Pada saat saya sujud di sujadah itu, kok ada salib? Salib itu nyala, saudara. Nyala. Lalu ada, saya kayak ada strum masuk di kepala saya. Setelah dia seperti masuk di kepala saya, akhirnya ini saya punya tubuh, kayak ada sakit penyakit. Itu proses, saudara. Akhirnya saya sakit hampir gila. Hampir gila, saudara. Lalu saya sudah keliling berdukun. Dukun tidak ada yang bisa menemukan penyakit saya. Dia bilang tidak ada penyakitnya. Lalu saya ke dokter keliling, sudah habis uang saya 180 juta. Nggak ketemukan penyakitnya. Lalu ada seseorang orang Batak bilang begini, bisa itu Pak Haji bisa sembuh kalau dia pergi didoakan sama di gereja, di Tiberias katanya. Nah, pada waktu itu, saudara, lalu saya dengar bahasa itu, lalu saya pergi tanya itu ibu, di mana itu Tiberias? Katanya ada pendeta di sana, ada ibadah di sana. Lalu saya berangkatlah di sana, saudara. Saya duduk paling di belakang. Saya belum tahu perjamuan itu seperti ibadahnya orang Kristen, tepuk tangan, saudara. Lalu pada saat itu itu di Pening Bank. Di Pening Bank. Saya duduk paling di belakang. Lalu mereka ada perjamuan, makan roti dan sebagainya. Lalu pendetanya suruh ke depan yang mau didoakan. Saya pergilah ke depan. Lalu mereka tumpangkan tangan saya di kepala itu, saudara. Pada waktu itu juga saya mengalami ada satu pemulihan begitu. Ada suatu roh yang masuk di dalam tubuh. Proses itu, saudara, itu panjang sekali. Lalu saya sudah keliling rumah sakit, tidak ditemukan penyakitnya, saudara. Sampai saya dirujuk di Persahabatan. Tapi apa yang terjadi? Nanti saya didoakan, baru ada perubahan secara total. Itulah doa orang benar sangat besar kuasanya apabila kita yakin dan percaya. Itu orang-orang Kristen, kalau dia berdoa, luar biasa, saudara. Yang sudah dikuduskan, yang hidup kudus, yang disucikan, yang dipakai oleh Tuhan. Itu dahsyat dan luar biasa. Di sanalah mereka tumpangan tangan saya, sehingga saya mengalami satu kesembuhan dan pemulihan. Sampai saat ini, saudara. Tetap saya berpedoman kepada firman Allah. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi terima kasih. Ya, banyak hal yang membuat saya banyak di dalam Al-Quran. Kalau saya mau buka semua, saya bisa buka semua di dalam Al-Quran. Hanya ya, marilah sama-sama kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, supaya tetap kita teguh untuk hidup bersama Tuhan. Yang penting kita harus hidup kudus sama Tuhan. Benar-benar kita harus datang kepada Tuhan, kita ibadah, melayani, dan dukung saya juga supaya tetap saya melayani sungguh-sungguh. Dan saya lagi merintis, saudara, pelayanan sekarang. Dan saya sering keluar ke Papua, pelayanan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di sana. Demikian video ini, saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat dan biarlah Bapak ini semakin semangat di dalam memberitakan Injil, dan juga kepada kita sekalian teruslah beritakan Injil supaya semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Semoga kesaksiannya dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bahwa sedangkan mereka yang dari luar gencar memberitakan Injil setelah menjadi percaya kepada Kristus, apalagi kita yang sudah menjadi Kristen sejak dari dulu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.